Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ikonesia TV. Assalamualaikum Mbak Afifah, Mbak Fatma, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabar kelas kuantinya? Luar biasa sih Bu. Alhamdulillah, ternyata mereka punya banyak pertanyaan dan antusias Bu untuk ikut belajar ya di penelitian kuantitatif. Dan salah satu pertanyaannya adalah ternyata mereka cukup kebingungan dan menemukan kesulitan ketika mencari masalah. Iya, biasanya mereka bingung ketika diarahkan untuk membuat penelitian, itu pertanyaan terbesar mereka adalah, saya harus mulai dari mana ya Mbak untuk bisa melakukan penelitian dan untuk bisa selesai terhadap mata kuliah ini itu seperti apa? Saya itu pertanyaan terbesar. Dimulakan dengan bismillah ya? Betul. Ya, berarti awalnya adalah gimana cari ide ya, cari ide penelitian gitu. Kalau di kelas Mbak Afifah gimana? Mulainya dari mana tuh? Biasa. Apa namanya? Mengajak teman-teman untuk menggali ide penelitiannya seperti apa? Oke. Biasanya sebenarnya mahasiswa itu dia cenderungnya sebenarnya sudah kreatif ya, dan ide-ide yang tercipta itu biasanya menarik Bu. Namun mereka nggak bisa memetakan mana yang kemudian bisa dilakukan sebagai penelitian atau nggak bisa dilakukan oleh penelitian. Jadi saya arahkan dulu untuk teman-teman yang merasa kesulitan untuk memperoleh ide ataupun topik dari penelitian, berangkat dari hal-hal yang paling mereka dekat ya, artinya adalah bagaimana kemudian pengalaman yang sudah mereka rasakan ya, karena suatu ide ataupun topik penelitian saya rasa itu bisa diciptakan atau bisa muncul dari pengalaman pribadi yang sudah pernah mereka rasakan sendiri. Kemudian biasanya mahasiswa sekarang itu sangat dekat dengan yang namanya media sosial ya, atau media-media lain konvensional yang mereka memang konsumsinya itu setiap hari itu durasinya sangat panjang ya. Jadi biasanya saya arahkan untuk bagaimana kalian bisa menemukan suatu isu dalam media sosial, atau kalau memang ketertarikan kalian dalam media sosial silahkan gali lebih jauh, lebih dalam lagi, sehingga mungkin ide ataupun topik yang muncul juga jauh lebih bervariasi lagi. Gitu sih biasanya kalau di kelas saya. Iya, jadi idenya itu berangkat dari fenomena yang pengalaman pribadi mereka gitu ya. Kalau di kelas Mbak Salma gimana? Sebenarnya mirip-mirip agar mereka lebih mudah itu tadi ya Bu ya. Jadi berangkat dari minatnya apa dulu sih, mereka sukanya di mana gitu. Jadi pertimbangan subjektif mereka sebagai peneliti gitu ya Bu ya ibaratnya. Kalau sukanya di media digital gitu, oh boleh tuh cari topik atau masalah yang berkaitan dengan tadi ya media digital, atau misalnya suka dengan topik-topik dalam komunikasi yang lain, misalnya pemberdayaan gitu ataupun yang lainnya. Nah itu bisa berangkat dari apa sih yang mereka suka gitu untuk nanti dicari. Tidak hanya yang disukai aja, kayaknya kalau disukai belum cukup gitu ya Bu ya, harus ditemukan tadi kira-kira dari yang disukai itu masalahnya apa, dari fenomena itu masalahnya di mana gitu. Cari masalah ya. Betul. Cari masalah. Iya, jadi kalau topik penelitian itu kan bisa sangat luas gitu ya, bisa sangat luas, dan kita perlu mengerucutkan lagi atau menyempitkan lagi menjadi sesuatu fenomena atau tadi hal-hal yang menimbulkan keingintahuan, masalahnya apa dan kira-kira nanti hasilnya seperti apa, kan gitu ya. Dari ide yang besar, dari topik penelitian yang besar itu kemudian dikerucutkan jadi masalah penelitian. Gitu. Karena kalau nggak ada masalah, lah ngapain diteliti kan gitu ya. Betul. Itu. Dan mungkin kalau di kelas saya itu kadang mereka tidak menemukan masalah. Ya buat mereka misalkan kadang melihat dari sisi gimana sih kalau orang itu main game seharian gitu ya. Ya hal-hal seperti itu kadang dianggapnya karena terbiasa, jadi dianggapnya tidak masalah. Tidak ada masalah gitu, sehingga apa yang perlu diteliti dari game misalkan, atau apa yang perlu diteliti dari ketika orang melihat media sosial misalkan. Nah kalau di kelas Mbak Fatma atau Mbak Afifah gimana? Kurang lebih sama Bu, jadi karena itu basicnya sebenarnya anak-anak bisa menemukan topik ataupun untuk hal yang dilakukan penelitian, tapi biasanya mereka datang cuma membawa, Mbak saya tertarik terhadap media sosial dan juga mahasiswa. Nah tapi mereka tidak bisa
mempertajamnya lagi. Apa yang kemudian mereka penasaran, apa yang kemudian mereka mau cari tahu, permasalahannya apa, kemudian mungkin reasonnya kenapa memilih mahasiswa dan lain sebagainya. Justru hal-hal tersebut yang belum bisa terjawab. Sehingga menjadi hal yang saya rasa kurang tajam ya untuk kita melakukan riset. Kalau di kelas saya seperti itu sih, Bu. Nah itu berarti gimana ya Bu Puji, kira-kira cara anak-anak untuk menemukan permasalahan dari topik itu? Gitu. Dari ide yang besar tadi, kalau kita sudah dapat, misalkan kita mau ngambil di media sosial misalkan, apa yang sekarang mungkin anak-anak sukanya lihat influencer misalkan sekarang kan, mereka biasanya beli sesuatu karena ada referensi misalkan dari apa influencer misalkan atau apa. Nah itu bisa dari topik yang besar itu bisa kemudian dikerucutkan dengan kita mencoba untuk menentukan variabelnya. Ya kan, kita kalau di kuantitatif mengenal ada yang istilahnya ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah ada juga variabel intervening yang lainnya juga, tapi kemudian biasanya kita mengarahkan mahasiswa karena ini semester 3 untuk meneliti 2 variabel itu tadi, variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ditentukan mana variabel yang bebas dan mana yang variabel terikat, variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi gitu. Kalau ada masalah pasti kan sesuatu itu disebabkan oleh sesuatu kan, paradigma positivisme kan, sesuatu itu terjadi karena sebab akibat, ya enggak. Jadi ditentukan dulu nih variabelnya, mana yang diasumsikan itu menjadi variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Nah kalau sudah, nanti akan lebih mudah kita nanti menyusun berikutnya, latar belakang dan seterusnya. Yang jelas tadi perlu kita tentukan dulu variabelnya. Nah untuk biasanya nih untuk menentukan variabel kita perlu kemudian untuk baca banyak literatur, ya kan? Betul, Nah karena di situ akan menentukan kebaruan. Oke, betul. Ya kan? Yang paling penting ketika tadi ya mau cari permasalahan itu juga adalah novelty kebaruannya gitu ya Bu ya. Kalau sebelum-sebelumnya udah pernah diteliti, kemudian apa nih masalah lain yang bisa menunjukkan kebaruannya. Nah itu didapatkan tadi dari banyak baca kayaknya ya Bu ya, harus itu penting banget. Wajib gitu ya. Banyak baca rujukan dari jurnal atau rujukan yang lain yang kira-kira itu bisa membantu teman-teman tadi mengerucutkan masalahnya tuh yang mana sih yang bisa kita teliti gitu, yang mana sih yang menunjukkan kebaruan dari permasalahan yang misalnya ada influencer, yang lainnya juga meneliti influencer nih. Nah kita mau ngambil dari sisi yang mana kira-kira? Artinya berarti mereka tetap harus terbuka terhadap pengetahuan yang ada di lapangan ya? Betul. Dan banyak baca tadi itu hal-hal yang mungkin belakangan jadi agak berkurang ya di kita gitu, karena sekarang dengan kemajuan teknologi kita dengan gampang misalkan minta AI gitu ya untuk dibuatkan judul penelitian gitu ya tanpa kemudian tahu konteksnya. Nah mungkin boleh aja itu menggunakan AI untuk menjadi referensi gitu ya, apa nih kombinasi katakanlah variabel yang tepat untuk diteliti misalkan, tapi kemudian teman-teman tetap harus tahu konteks yang mau kalian teliti itu apa gitu, fenomena yang mau kamu teliti itu apa. Karena kalau tidak paham konteksnya atau fenomenanya tidak tepat, nah itu juga kan menentukan objek yang mau diteliti kan juga susah. Kayak tadi misalkan yang diceritakan Mbak Afifah pengen meneliti mahasiswa nih. Nah apanya dari mahasiswa ini kan, makanya perlu dipertegas variabel yang digunakan tuh apa. Kita nggak bisa misalkan membuat judul penelitian pengaruh influencer terhadap mahasiswa misalkan. Nah itu kan belum ada nih variabel yang akan diteliti dari mahasiswa ini apanya gitu. Makanya perlu dipertegas sesuai dengan konteksnya. Artinya berarti kalau kita bicara tentang variabel itu adalah sesuatu hal yang memang harus bisa diukur. Betul. Harus bisa kita petakan terkait apa aja yang memang hal-hal tersebut itu bisa berangkat dari mana saja. Berarti artinya bisa berangkat ataupun kita ambil dari sub teori ya Bu, atau seperti apa? Iya, Bisa kan ya? tadi membaca literatur, membaca buku-buku referensi itu menjadi satu
keharusan gitu ya, Iya. untuk tahu ini konsepnya nanti variabel ini nanti akan menggunakan teori seperti apa, basic teorinya. Karena kan kita nggak bisa kemudian nanti membahas atau kemudian menganalisis lebih lanjut, membuat hipotesis kalau kita tidak tahu teorinya, Betul, betul. ya kan? Jadi misalnya kalau ngomongin variabel itu adalah sesuatu yang berangkat dari fenomena atau masalah tadi, tapi yang harus bisa diukur ya, mempunyai variasi yang itu nanti akan teman-teman jadikan dasar dalam pengujian dalam penelitian kuantitatif. Jadi sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dengan kelas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.